Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho. Di vlog kali ini gua nggak sendiri karena bersama Ravanda dari Ravanda Skin Clinic, yaitu ada Mbak Yanti selaku ownernya di Ravanda. Hari ini kita mau berbagi ya Mbak? Ya. Kita mau berbagi kebahagiaan bersama adik-adik yang kurang beruntung, ya, yang kurang beruntung. Jadi kita akan bersama-sama, kita akan melihat. Ini adalah pertama kali kita ke sana karena kita juga sekalian survei ya. Katanya mereka lagi bangun satu pondok pesantren yang mereka bangun di daerah Klero dekat Salatiga, dan mereka melihat karena banyak sekali anak-anak yang terlantar istilahnya. Banyak anak sekali terlantar, mereka mau bangun sebuah pesantren, pondok panti asuhan yang cukup besar bisa menampung mereka semua. Kita akan melihat ke sana dan kita akan melihat berbagai keceriaan bersama adik-adik di sana ya. Pokoknya ikutin kita terus dan jangan kemana-mana. Kita mau ngajarin Kak Keisha sama Cesar berbagi. Mereka selalu bisa bersyukur ya hari ini berbagi bersama juga Ravanda. Kita mau langsung turun di lokasinya, turun ke bawah. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, ini dari kita ada beberapa yang kita mau bagi. Kita mau turun ke bawah lihat mereka yang let's go. Halo Mas. Ya, tuan. Ya, kita mau nih sama beberapa teman-teman pengurus dari Waskito. Jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol mas ini kan lagi pembangunan lokasi sini ya? Iya. Lokasi sini. Jadi ini lokasinya kurang lebih 2000 meter. Iya. 2000 meter. Jadi kita ada berapa sih mas? Kira-kira anak yang rencananya akan masuk sini maksimal nanti dari 200. Maksimal 200 ya. Kalau ada rezeki lagi mungkin ada Pelebaran lagi ya. Iya, untuk anak yang lain. Oke. Nah, kita kan setiap tahun sudah 600 sampai 700. Oke. 600 sampai 700 ya. Setiap tahun 600 sampai 700. Jadi kita kumpulkan ya. Jadi di sini nanti juga ada donasi, teman-teman yang mau berdonasi untuk berbagi di momentum yang luar biasa baik. Jadi bisa berbagi bersama adik-adik di sini dan mungkin juga bisa berkunjung sini ya mas ya. Iya. Karena ini masih butuh proses untuk pembangunan yang mungkin agak cukup lama ya mas. Berapa lama mas kira-kira? Insya Allah semoga 2022 sudah tertempatnya. Oke, 2022 semoga sudah ditempatin. Tapi ini doanya ya. Kita udah. Ini apa dulu nih yang dibangun gitu? Ini insya Allah itu ke masjid. Yang ini untuk aula anak-anak nanti ngaji atau belajar sementara di sini. Sebelah sana nanti dekade kedua di asramanya 2020 kalau mungkin mas. 2020 awal. 2021 awal. 2021 awal. Jadi karena masa pandemi ini mungkin agak sedikit mundur ya Mas Yo. Iya. Agak sedikit mundur tapi semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Sini Mbak Yanti. Ya, ini saya ajak teman dari Ravanda Skin Clinic Mas, Salatiga. Ini juga selalu siap untuk kalau momentum-momentum berbagi ini. Ravanda ini selalu memang sudah punya motonya juga untuk bisa berbagi. Makanya ini kita mau lihat berbagi kebahagiaan bersama adik-adik di sini bersama Mbak. Nanti kita mau sharing-sharing lah. Siap. Sharing-sharing teman-teman semuanya. Jadi saya ajak teman-teman untuk marilah kita bersama-sama berbagi. Mumpung kita masih bisa berbagi, jadi kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh agamanya kita masing-masing. Di sini juga menarik sih, ada sedikit menarik yang kemarin sempat saya bilang ngobrol bahwa pesantren ini sedikit unik dan luar biasa. Nanti kita juga ada pemimpinnya, Pak Bondan. Pak Bondan, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol Pak Bondan. Kita langsung aja maju sama Pak Bondan. Anak juga ada beberapa perwakilan. Oke, ada beberapa anak. Monggo. Iya anak-anak. Oh ya, halo semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ini tas ini semua Pak ya? Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol. Nah, Pak. Kenalan Rin, Mbak. Namanya siapa? Nama saya Mbak Yanti, sini Mbak Yanti. Widodo. Biasa dipanggil
Ada yang bunda, ada yang gitu tuh. Kenapa aja ada apa ya. Luar biasa, ini punya satu visi misi yang menurut saya sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Saat kemarin saya sharing beberapa hal, ini menarik teman-teman. Jadi ini memang namanya pesantren gitu, tetapi bahwa nasional ya, Iya, nasional, budaya yang kita angkat. budaya yang kita angkat. Jadi tata krama kejawaannya itu yang kita mau didikkan ya Pak ya. Ya, tapi untuk apa saja bisa Pak Joy. Jadi kalau mungkin ada yang Nasrani, Katolik atau Buddha, Hindu dan lain sebagainya bisa juga di sini. Jadi kita nggak terbatas hanya Muslim saja, tetapi semuanya bisa, dan tapi dengan tata cara Jawa yang memang kita ajarkan sama anak-anak di sini ya sejak ini ya, dan mereka punya ewuh pekewuh, punya sopan santun yang Jawani lah ya. Yang jelas adabnya yang kita kedepankan Mas. Oke, jadi unggah-ungguhnya yang luar biasa Mbak Yanti. Ini dimulai bangun. Kita nanti kan untuk tahap pertama ini nih joglo insya Allah Mas. Oke. Joglo kita nanti joglonya klasik betul. Oke, Yang itu baru mau berdiri itu insya Allah masjid. ini ke masjid. Oke, Ini ada Kamar mandi. kamar mandi nanti insya Allah kamar mandinya tamu. oke. Sebelahnya nanti rencana ini kantor 3 lantai. Oh, ini kantor 3 lantai nggih. Tanya nanti. Niki joglo niki berarti. Joglo. Oh, niki joglo. Pendopo ya? Iya, Wah, ini luar biasa jauh banget ya. Jadi ini lokasinya kurang lebih 2000 meter nggih. Iya 2500. 2500 meter. Jadi saya undang juga teman-teman semuanya yang mau berbagi, yang mau berkenan hatinya untuk membagikan sedikit atau banyak, nanti kita ada di kolom deskripsinya. Nanti kita juga ada hubungi langsung di Waskito, jadi ada nanti juga langsung berkomunikasi. Dan datang langsung juga ke sini boleh. Jadi ada sekitar setiap tahunnya 600 sampai 700 ya, anak ya yang dikumpulkan. Jadi nanti di sini mungkin sementara mungkin sekitar 200 ya. 200 kapasitas 200. sementara 200. 200 kapasitas. Yatim piatu Ji. Yatim piatu. Jadi seputar sini juga ada yang luar kota Pak? Ada yang Boyolali, Kabupaten Semarang, Oke. Kota Salatiga. Kota Salatiga. Oh jadi mana saja ya sebenarnya yang maksudnya kita nangkep ya nanti kita akan sharing-sharing sebentar teman-teman. Jadi kita akan lihat pasti nanti kita akan mutar dulu sini, kita akan lihat rencana-rencana planning untuk Itu pembangunan. adalah gambarnya di itu kan ada Klubnya gambar ada. map plan. Oh ada maksudnya ya. Oke. Baik. Oke, kita akan ke sana, sebentar lagi kita akan sana sebelum nanti kita mau berkenalan sama adik-adik di sini ya. Oke, terus ikutin kita dan jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Perkenalkan saya Widi Nugroho, atau mungkin bisa disebut Widi Hello Band, atau mungkin bisa disebut Widi Afi. Ya monggo silahkan manggil siapa saja ya. Jadi saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan semua teman-teman dari Waskito, bertemu dengan adik-adik yang luar biasa di momentum yang berbahagia ini. Jadi kami bersama-sama dengan Ravanda Skin Clinic, boleh berdiri Mbak Yanti. Nah ini namanya Mbak Yanti dari Ravanda Skin Clinic. Ini beliau ini mempunyai satu skin clinic yang ada di Salatiga dan mempunyai motonya juga untuk selalu berbagi bersama. Jadi saat momentum ini kita bersama-sama, saat saya mengajak beliau, dia langsung oke, saya ikut. Karena dari kemarin awal kita juga momentumnya momentum yang sangat luar biasa. Senang banget hari ini bisa berkenalan bersama adik-adik semua dan teman-teman Waskito. Sebelumnya makanya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita mau kenalan dulu ya. Tadi udah kenal sama saya lah. Di samping saya adalah Mbak Yanti. Siapa namanya? Mbak Yanti. Mbak Yanti. Oke. Luar biasa Mbak Yanti dari Ravanda Skin Clinic. Ini yang kecil ini berdiri nih. Cowok ini berdiri dulu. Nah, ini namanya Jason. Ini anaknya Kak Widi yang kecil, yang nomor 2, namanya Jason. Namanya siapa? Jason. Yang sebelahnya itu berdiri, namanya siapa? Keisha. Siapa? Keisha. Ini anak yang pertama, kelas berapa Kak Keisha? 8. Kelas 8, kelas 2 SMP ya.
Sebelahnya itu kakaknya Kak Kesia ya. Kesia dari Mantan pacar. Namanya Bunda Wiwi. Bunda Wiwi. Bunda Wiwi. Ini kecil-kecil tapi Bunda ya. Luar biasa. Sebelahnya boleh kenalan Mbak. Ini manajer dari Ravanda Skin Clinic. Saya Elisa. Salam kenal semuanya. Mbaknya boleh? Saya karyawannya di Ravanda sama Kiki. Manajer dulu berarti karyawan. Dan itu ada tim kameraman Om Bagas sama Om Anto ya. Itu timnya dari KWD. Terima kasih banyak untuk momentum yang luar biasa. Kiranya kita bisa berkolaborasi apa yang bisa kita kita fasilitasi ya, kita bantu kita untuk waskita di rumah dimanapun teman-teman berada. Disinilah ini waskito bersama dengan anak-anak, beberapa anak-anak di sini yang mungkin membutuhkan bantuan dari saudara-saudara, keluarga yang tergerak hatinya, nanti boleh juga menyalurkan bantuannya di kolom komentar, nanti akan saya tulis terus di bawah kolom deskripsinya dari waskito. Banyu dan nada. Banyu dan nada. Bayu. Oh, Banyu. Bayu. Oh, Banu. Banyu ini tinggal di sini. Di sini ya di satu ke sini. Ini berarti anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, nomor 3 itu. Ibu ini kan nggih? Ya. Oh iya. Bapaknya yang almarhum. Oh, oke, luar biasa ya. Ini adik-adik kecil yang pasti masih punya masa depan ya. Amin, Luar amin, biasa, amin, ya. amin, Masih amin. ada waskito, masih ada Kawidi. Amin, Jadi amin. tetap punya harapan yang sama. Semangat ya, Le. Semangat. Semangat. Tangannya gimana, Le? Semangat. Oke, silakan dulu. Ini Kak, berapa Kak? Ayo sini dulu, sini sama kakak. Ini Kakak berarti ya. Kakak berarti oke. berarti. Kakaknya namanya siapa? Rani, adiknya? Siapa? Pian dan Rani. Oh, ya, luar biasa. Kelas berapa? Kelas sama kakaknya? Kelas 10, ya luar biasa ya. Ini juga tinggal di sini Bang gitu. Iya, bisa kenteng. Desa Kenteng. Kelurahan. Baru 1 tahun bapak kecelakaan. Yang kamu tanam suatu hal yang baik, pasti kamu akan menuai sesuatu hal yang baik. Amin, amin. Tepuk tangan untuk Mas Didi. Luar biasa. Semangat. Semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih. Iya, monggo. Hafal Quran. Kelas berapa? Dua SMP sama dengan saya SMP ya. Nanti boleh kenalan sama kakek Sekarang ya. sama ibu. Biasanya salah satu yang kadang di acara kita Jadi kita angkat karena kan suaranya bagus, Mas. Kita angkat nyanyi di acara waskito. Suka nyanyi. Wah, luar biasa. Bisa jadi penyanyi luar biasa. Amin, Amin ya. Amin. Iya, sip. Nanti kalau aku belajar Mas Widi. Jadi kawan-kawan ya. Luar biasa. Ternyata punya banyak talenta ya. Jadi di waskito juga teman-teman ini juga memupuk ya Pak. Jadi kalau mereka punya potensi-potensi yang bagus, didukung ya. Kedepannya kan kalau ada seperti Naila ini jualan yang bagus, mungkin butuh bukti vokal. Iya, bisa Kita dipakai. rasa di masa depan dia setelah dari sini mungkin bisa Ya, nanti siap membantu. siap. Olah vokal. Siap. Tetap semangat Ya, Nak, ya. Tetap semangat. Ini salah satu yang bikin penyemangat kita kelas 1 SMP, tapi dia support terus luar biasa. Orang tuanya sudah tidak ada, dia cuma sama mbahnya pun juga sakit-sakitan gitu kan Bu. Jadi benar-benar dia support full. Bagaimana nanti kita akan ngobrol sedikit nanti secara lebih intim juga sama siapa namanya? Manda. Sama Manda. Luar biasa Manda. Ya. Semuanya Ini nggak ada enggak ketemu sia-sia. Mas Didi sama Mbak. Apa? Fotonan Pak Ano kirim ya. Ingat ya. Iya foto. Ya kita sementara ini memang secara apa ya Mas? Sikap total. Sikap total tapi untuk kesinambungan kedepannya kita yang kesulitan di situ. Sudah cuma sama mbahnya saja, tetap semangat. Pasti kamu juga punya masa depan yang Amin. Jangan takut, pasti punya harapan. Yang penting punya tekad, berdoa luar biasa, ngikutin nanti teman-teman dari kakak-kakak waskito pasti luar biasa ya. Amin. Oke. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya cukup menggugah sekali dari teman-teman waskito ini, relawan-relawan yang luar biasa. Amin. Yang biar Tuhan yang membalaskan kebaikan. Jadi melihat perjuangan ini kemarin teman-teman saya ketemu dengan beberapa teman yang lain juga dari waskito ini menjadi satu energi yang luar biasa. Jadi beberapa kabar dan saya percaya juga teman-teman tergerak hatinya melihat bagaimana adik-adik ini yang mereka yang sebenarnya sebelumnya mungkin bisa dikatakan mereka
pupus harapannya gitu. Tetapi setelah bertemu dengan Waskito, setelah bertemu dengan kita semuanya, mungkin ada secercah harapan buat mereka memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak kita. Teman-teman mungkin beruntung. Seberapapun nilainya, itu sangat berarti. Nggak butuh yang banyak, nggak butuh yang seperti apa, tetapi dengan kerelaan hati, keikhlasan saudara-saudara, keluarga teman-teman untuk berbagi, itu sangat berarti sekali buat adik-adik. Mereka mempunyai masa depan. Ini masih sebagian, karena banyak sekali, kurang lebih setahun itu 600 sampai 700 anak. Bahkan tadi kita juga kabar ya 30 sampai 40 juta per bulan. Dan biayanya itu sebenarnya juga nggak punya tabungan kita, pas kita nggak punya tabungan. Jadi ini berdasarkan ini ada continuity aja, kita nggak tahu, tetapi selalu ada. Jadi itu pun kita masih pilihin ya, maksudnya 30 sampai 40 juta itu masih kita pilihin. Harapan kita bisa semuanya terfasilitasi. Selain itu juga pembangunan lokasi ini cukup segera ingin kita selesaikan supaya bisa menampung mereka, bisa mengontrol mereka, bisa mendidik mereka. Yang paling utama itu. Jadi harapannya mereka saat ini masih tinggal di rumah-rumah penduduk. Jadi ada beberapa di rumah penduduk, ada yang ikut neneknya dan lain sebagainya. Sebelum mereka pindah karena asrama ini belum kelar. Jadi saya mengajak saudara-saudara, keluarga dengan segala kerendahan hati, monggo mari berbagi. Seberapapun nilai yang saudara bagikan itu sangat berarti sekali buat kami. Terima kasih, nanti ada di bawah kolom deskripsi semuanya untuk bantuan dan lain sebagainya. Saya lihat nah, bisa menonton. Ojo mengeling bute urip, nganti lali gunane urip. Itu apa? Berbagi. Hidup ini berbagi. Jadi kalau kita mau sekolah pendidikan agama setinggi-tingginya apa, tapi kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Sebenarnya amal inilah momentum yang pas sekali buat saudara-saudara. Terima kasih yang sudah berdonasi, terima kasih yang sudah punya komitmen untuk mungkin juga bisa menghubungi, nanti ada kontak personnya untuk mungkin setiap bulan atau dan lain sebagainya. Monggo bisa saudara-saudara keluarga semua. Oke, nanti kita akan lihat seputar lokasi di tempat ini ya. Jangan kemana-mana. Teman-teman, bersama saya Bapak Ketua dari Waskito, kita mau keliling dulu, mau lihat-lihat sama teman-teman nih, lihat lokasi-lokasi yang ada di tempat ini. Satu tadi yang kita buat makan itu adalah pendopo, ke sini adalah rencana buat kantor lantai 3 lobby gitu. Berarti itu nanti apa nih? Tahap pertama adalah joglo, masjid, kamar mandi. Berarti ini tahap kedua. ini tahap 3 mas. Tahap 3 nanti ruangan dan asrama. Oke, jadi tahap 2 adalah asrama. Jadi luar biasa, masih panjang ya. Kita monggo, perjuangannya masih panjang teman-teman. Jadi masih butuh bantuan support dari teman-teman dan keluarga semua, saudara-saudara semua. nanti jalan menuju ke asrama. Jadi oke. Jadi tahap kedua adalah asrama. Karena apa kok asrama yang kita masukkan ke tahap kedua? Karena memang segera pengen menampung anak-anak. Jadi kurang lebih 200 ya Pak? 200. Nanti 200 dulu, nanti setelah itu kita bisa tambah lagi mungkin, ya nanti ada rezekinya sama bantuan dari teman-teman semuanya bisa untuk segera. Semakin banyak yang semakin cepat untuk terkumpul ya semakin bisa cepat terrealisasi gitu Pak. Ini calon Masjidnya ini, ini calon masjidnya. Dan ini rencana mungkin semoga bulan Desember ya, kelar ya. Meskipun belum ada dananya, sebenarnya belum ada di tangan, maksudnya belum di tangan, tapi kita belum ada di tangan. Belum ada di tangan, tapi masih ada di langit. Nah itu kan daftar donatur yang masuk. Oke. Kita tulis semuanya. Nah ini setpennya. Waktu ini MNC harus kita putar dari pertama. Oke, ini teman-teman nih di sini kelihatan semua daftarnya. Jadi semuanya ini transparan, jelas semuanya. Siapa, jadi ada yang 100 ribu, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, mungkin ada yang pasir 1 rit, ada yang macam-macam sekali. Luar biasa ini, bergandengan tangan, bersatu hati untuk sama-sama berbagi ya Pak. Nah, itu tadi yang rencana kantornya. Kantornya ini tuh, oh dinas-dinasnya sudah jadi semuanya. Plannya. Oke. Ini kan masjidnya ini kan, masjid itu bangunan 3 lantai, kantor, asrama nih Pak. Asrama. Asrama 2 lantai pasti. Sementara 2 lantai. 2 lantai dulu. Ini rencana ini nanti ruang kelas. Ruang kelas nanti kita bikin 2 lantai.
sama kita pisahkan antara yang cewek sama cowok. Oh, oke, Asrama bisa. juga kita Pisah, nggih, pisahkan cewek cowok. cewek. Oh, luar biasa. Jadi batasannya nih kok ya? Iya. Batasan nih kok. Luar biasa ini kita nanti semakin juga melebar, kita nggak tahu. Yang penting niat yang baik pasti hasilnya Amin, baik. amin, amin. Pasti luar biasa ini masjid tadi sudah berdopo, kamar mandi masjid. Sini asrama teman-teman. Asrama ini nanti ada jalan masuk ke Mas. Sekali lagi kita pisahkan antara yang cewek sama cowok. Tahu nanti Jadi dua lantai terpisah atau Pak? Kanan kanan nggih. Oh, nanti tengahnya kita sekat kita sekat nggih. Mungkin lapangan atau nopo gitu nggih. untuk hubungan antara anak wanita dan laki-laki nanti kita pisah. Oh, nggih. Termasuk nanti ke masjid pun kita Bisa sendiri-sendiri. disendirikan dong, nggih. Ini luar biasa sih teman-teman semuanya. Kita tadi melihat bagaimana perjuangan menuju jalan sini juga cukup Lumayan, rusak jalannya cukup rusak, tetapi luar biasa niatnya. Dulu kan Mas kayak gini Mas. Modelnya itu, Iya. potong dikit ya. kita kan huruf aja kurang ini Mas. Tapi kemarin kita ngambil beli huruf lagi bisa ya ini rata lumayan. Luar biasa. Ya, saya sekali lagi, saya nggak capek-capek dan nggak jemu-jemunya untuk ngajak teman-teman untuk berbagi ya. Luar biasa, monggo teman-teman. Nanti silahkan tergerak hatinya, mau berapapun itu jumlahnya itu sangat berarti buat adik-adik semua. Jadi Bermanfaat bagi kami. bermanfaat buat kami semua. Jadi teman-teman Wasito ini memang semuanya pure hatinya dibuat buat adik-adik semua nggih. Bahasa kami pokoknya ini gaspol rembdol. Gaspol Remdol ya, luar biasa. Oke, ini kurang lebih teman-teman bisa lihat nanti dari gambar-gambar yang sudah kita bagikan sama teman-teman semua. Apalagi ada Mas Widi ini dolnya kita tambah. Amin. Ya, ini teman-teman ini Pak yang luar biasa, teman-teman saya ini Terima yang kasih. yang punya hati yang mulia, yang mau Amin. berbagi. Matur suwun teman-teman semuanya yang sudah berbagi. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan teman-teman semuanya. Nggak ada yang sia-sia teman-teman. Jadi kalau teman-teman menabur kebaikan, hasilnya juga pasti baik. Ya. Juga terima kasih dari teman-teman Pas kita inilah malaikat yang nyata saat ini adalah di hatinya Mas Widi dan teman-teman. Inilah malaikat yang dikirim yang kuasa nyata. Don Sewu bisa rawuh ke tempat yang kayak begini dengan sukarela ikhlas, itulah malaikat yang nyata. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan semua keinginan. Amin Pak. Sama, saya nggak ada apa-apanya nih Pak. Saya belum ada apa-apanya. Ini luar biasanya adalah memang teman-teman yang lagi nonton saat ini luar biasa. Mereka mempunyai hati yang tulus, ikhlas, juga membantu saudara-saudara, luar biasa. Kita cuma sebagai jembatan saja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Nanti kita akan lihat adik-adik semua di sana. Kita akan mau cerita tentang satu pahlawan yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan sehari-harinya. Bagaimana tadi saya tergerak Pak saat melihat siapa tadi yang bantu ibunya mbahnya saja tadi, sama yang pahlawan tadi Manda. Ya, Manda. Jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Manda. Luar biasa, masih muda, kelas 1 SMP, tetapi bisa dikatakan ya dia ya tulang punggung tulang punggung bantu mbahnya dan sebagainya, dan disupport penuh oleh Mas Kito. Mas Kito masih membutuhkan kurang lebih kalau untuk membantu adik-adik ada 30-40 juta per bulan, dan untuk pembangunan ini jadi masih butuh cukup banyak buat teman-teman semuanya. Monggo silahkan kami ajak semua. Oke, yuk kita langsung ke sana lagi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Manda, umur saya 11 tahun. Umur 11 tahun, umur yang sangat belia, dan sekarang ini bisa dikatakan yatim piatu karena Manda ini ditinggal sama ibu umur berapa waktu itu? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Kelas 2 SD sudah tinggal ibu, dan waktu itu juga bapak pergi nggih. Bapaknya pergi dan sekarang tinggal sama nenek. Nenek sakit-sakitan sama Mbah Putri. Oh, sama Mbah Putri. Luar biasa ini. Saya tadi teman-teman cukup menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk tetap bersyukur dan luar biasa, karena Dik Manda aja ini yang bisa dikatakan umurnya baru 11 tahun, tetapi dia bisa dikatakan juga tulang punggung di keluarga.
inilah yang membuat kita semuanya wajib untuk selalu bersyukur teman-teman. Jadi bagaimana dia berjuang, bagaimana dia sayang sama neneknya. Jadi dia sekarang Mbah sakit-sakitan nih. Terus kamu yang suapin gitu, makan gitu. Iya. Terus kalau Mbak apa butuh-butuh apa gitu, ada yang nemenin nggak selain kamu? Enggak ada. Nggak ada, berarti tinggal sama kamu aja. Iya. Sama Manda. Tapi Manda udah sekolah kelas berapa Manda? Kelas SMP. Kelas 1 SMP. Manda kelas 1 SMP. Luar biasa, punya hati yang mulia, punya hati yang penuh dengan kasih. Jadi saya mengundang teman-teman, ini masih ada Manda-Manda yang lain yang ada di Waskito. Ini salah satu contoh saja bagaimana perjuangannya, bagaimana hidupnya, tetapi masa depannya ya bisa dikatakan yang sebelumnya mungkin saat ada di Waskito kan belum terlihat gitu, tetapi setelah terfasilitasi dengan adanya Waskito ini cukup membantu Manda. Gimana Manda, dengan adanya Waskito ini cukup membantu Manda nggak? Membantu sekali ya. Manda seneng nggak kalau dibantu sama teman-teman kakak-kakak dari Waskito ini? Seneng banget ya. Dan doanya luar biasa. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk boleh membantu untuk Manda dan Manda-Manda yang lain yang ada di Waskito ini. Ini masih sebagian kecil, nanti kita juga akan cerita, ada juga yang lain, nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol sebentar. Yang pasti ini menginspirasi buat kita semuanya, membuat kita belajar untuk kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Saya mau panggil anak saya, Jason. Nah, Jason, ini luar biasa loh. Kamu melihat kan, Didik langsung belajar toh. Bagaimana ini tinggalnya sendirian loh, Dik. Tinggalnya sendirian Kak Mandanya nih. Kak Manda sudah nggak punya ibu, sudah nggak punya bapak, tinggal sama neneknya, sayang sama nenek. Nah, Didik harus selalu bersyukur ya, berbagi. Kalau lihat sudah gini, jangan lupa untuk selalu berbagi ya, sama teman-teman untuk selalu berbagi ya. Didik ngelihat ini gimana? Jadi bersyukur nggak? Iya. Jadi bersyukur ya, ya luar biasa. Ini belajar yang langsung belajar nih, mereka anak-anak bisa belajar, Jason juga bisa belajar. Bagaimana dari Manda ini kamu menginspirasi nih. Kamu hebat, serius kamu hebat sekali. Tetap kamu terus sayang sama Mbah, kamu luar biasa. Jangan lupa selalu beribadah, selalu berdoa, dan doakan juga teman-teman Waskito dan semua donatur-donatur yang luar biasa yang bantu matur suwun untuk bantuannya, untuk supportnya. Ya semoga ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, karena ini benar-benar yang membutuhkan, sesuai yang membutuhkan. Dan di sharing pun tadi sudah dijelaskan sama teman-teman dari Waskito bahwa sebulan mereka butuh 30 sampai 40 juta. Itu pun mereka sharing benar-benar orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, terima kasih teman-teman, matur suwun sekali. Manda terima kasih juga sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sudah dibantu ya? Iya, sudah dibantu. Sudah disupport semuanya. Pokoknya kita dukung terus Manda. Kamu pokoknya dukung apapun cita-citamu, jangan takut untuk bermimpi. Kamu jangan takut bermimpi. Jadi apapun itu tidak bisa mematahkan semangatmu, tidak bisa mematahkan mimpimu. Meskipun keadaan kondisi mungkin saat ini kamu nggak melihat, wah situasi kondisi nggak mungkin deh aku punya mimpi gini. Jangan takut untuk bermimpi, karena semua lahir dari mimpi. Pesawat lahir dari mimpi, semua yang ada ini lahir dari mimpi. Ya, jadi tetap semangat, tetap kamu jangan pantang menyerah, tetap berdoa, tetap mimpimu apa, tetap juga fokus sama mimpimu. Yang pasti terus sayang sama Mbah ya. Semangat ya Manda ya. Terima kasih teman-teman. Kemudian ini bisa menginspirasi teman-teman dan tergerak hati teman-teman. Terima kasih matur suwun, terima kasih Dek. Terima kasih ya. Ya, setelah berkenalan dengan Manda, di samping saya kanan kiri saya juga ada adik-adik kita yang luar biasa. Boleh kenalan dulu, namanya siapa nih? Pian. Ini Mbaknya namanya? Puji. Mbaknya? Rani, Puji, Pian. Ini yang pertama, yang gede dengan ya, Puji, Rani, sama Pian. Ya luar biasa. Ini saya mau sedikit ngobrol-ngobrol. Tidak apa-apa nih? Tidak apa-apa. Ini saya tadi juga cukup tersentuh dan cukup menginspirasi. Mbak Puji ini luar biasa. Dan dengan sebagai yang paling tua gitu, paling tua mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sekali, dan ini care dulu sama keluarga ini luar biasa perjalanannya. Jadi ibu sudah nggak ada, ibu mah bapaknya nggak ada,
bapak yang sudah settle. Jadi bapak yang sudah settle karena masih ada ibu, tetapi ibu juga sudah sepuh ya. Udah nggak bisa kerja gitu atau gimana? Nggak kerja di rumah. Ibu rumah tangga di rumah. Jadi Mbak Puji ini sebagai tulang punggung keluarga luar biasa. Sebenarnya teman-teman perlu ketahui Mbak Puji ini sebenarnya dapat beasiswa untuk kuliah ya. Iya, dulu. Iya, dulunya sebenarnya dapat beasiswa, tetapi karena dia memiliki tanggung jawab yang besar dan hati yang besar buat adik-adiknya, akhirnya dia ngalah untuk tidak kuliah dan dia memilih untuk bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ini sekali lagi kita bersama-sama belajar teman-teman bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Jadi masih banyak ternyata orang-orang yang tidak seberuntung kita mungkin atau teman-teman dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dulu mereka tadi juga cerita ya, boleh ceritain ya dulu tidurnya cuma di. Iya betul. Dulu itu cerita awal mulanya sebelum kenal Mas Kiko. Yeah. Tidur kan memang seadanya ya karena memang bapak nggak ada, saya bekerja tapi kan untuk kebutuhan makan sehari-hari aja adik-adik gitu kan. Jadi cuma itu apa sih kloso. Kloso Cuma di tikar bawah, aja. tikar gitu aja. Ya udah gitu aja. Yang penting kan bisa tidur. Kalau udah capek kan dimanapun kan bisa nanti bisa tidur. Iya. Terus akhirnya ketemu sama Mas Kito sampai bisa dibedah rumah gitu. Ya alhamdulillah. Sampai bisa dibedah rumah akhirnya sudah lumayan cukup bisa nyaman gitu daripada sebelumnya. Dan luar biasa teman-teman dari Waskito ini mempunyai hati yang mulia. Jadi saat saya pun juga bertemu dengan teman-teman Waskito ini, mereka relawan-relawan yang hatinya memang penuh full heart, nggak hanya full time tapi full heart gitu, full hatinya diberikan semua buat adik-adik yang di Waskito. Kadang pun saya kemarin cerita juga dengan beberapa teman-teman di Waskito, bahkan mereka ini yang bikin mereka semangat. Relawan-relawan itu semangat melihat semangat adik-adik yang luar biasa. Jadi 3 bersaudara ini, kamu kelas berapa, Le? Kelas 4. Jadi kelas 4 mereka ini satu-satu benar-benar luar biasa. Mbak Pujinya luar biasa, bisa mau bekerja pekerjaan. Jadi kerjaan saat ini oke nggak, nyaman nggak? Kurang nyaman sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kurang nyaman. Jadi mungkin teman-teman yang ada juga di seputar Salatiga yang membutuhkan mungkin karyawan, Mbak Puji juga mungkin bisa membantu, bisa bekerja juga di tempat keluarga atau teman-teman semuanya. Nanti bisa membantu juga, selain itu juga bisa membantu keluarga dari Mbak Puji supaya mereka terus bisa bertahan dan mereka bisa mencapai semua cita-cita. Kamu punya cita-cita nggak, Le? Cita-citamu jadi apa, Le? Jadi apa? Gak apa-apa. Jadi apa? Polisi. Oh, tentara. Dia mempunyai cita-cita tentara. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut. Kamu lihat besok, wah aku nggak mungkin jadi tentara. Mungkin, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting doa, ya, sama semangat. Kalau Mbak adiknya, siapa? Rani kelas berapa? Kelas 10. Rani punya cita-cita? Cita-citanya apa, Rani? Jadi poluan. Wah, luar biasa. Ini punya cita-cita yang luar biasa. Satunya poluan, satunya tentara ya, teman-teman, luar biasa. Jadi pemerintah juga seputar sini Kabupaten Semarang, Salatiga, monggo yang tergerak hatinya ini ada anak-anak kita yang butuh support, butuh bantuan, butuh dukungan, nggak hanya secara materi, juga secara semangat, spiritualnya juga kita butuh. Jadi ini luar biasa. Yang penting semua semangat. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Semuanya lahir dari sebuah mimpi. Jadi bermimpilah setinggi mungkin. Nggak usah melihat keadaan. Kalau melihat keadaan membuat mimpi itu seakan-akan nggak nyata. Tetapi saat kamu yakin, kamu percaya, fokus, dongo, melakukan segala hal yang baik, pasti semuanya akan terwujud. Amin ya. Tetap semangat Mbak Puji, Mbak Rani, sama Sfian. Pokoknya semangat terus. Jangan pantang menyerah. Dan saya mengajak sekali lagi, gak bosan-bosannya, mungkin teman-teman bosan ya, mohon maaf. Ini tapi dari hati saya yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, monggo teman-teman yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara keluarga kita yang ada di Waskito, monggo berapapun nilai yang teman-teman berikan, itu sangat berarti sekali buat kami semua di Waskito. Matur suwun teman-teman semuanya, dan terima kasih sekali lagi sudah nemenin kita seharian kita di vlog di kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi ada satu hal yang saya mau bagikan yang bisa saya rangkum
hari ini adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman, dan lakukanlah semua ini, apa mungkin pendidikan agama apapun agama saudara-saudara teman-teman semuanya, inilah praktek realnya. Praktek realnya adalah saat kita berbagi. Jadi tidak hanya sekolah yang pintar, tetapi prakteknya juga. Seperti moto dari Waskita. Motonya apa, Mas? Ojo mengeling kudu urip nganti lali gunane urip. Nah, ojo lali, ojo mong eling kudu urip nganti lali gunane urip. Nah, jangan lupa gunanya hidup kita apa? Berbagi. Ya, marilah kita berbagi untuk keluarga semua saudara-saudara yang ada di Waskita. Untuk semuanya ada di kolom deskripsi. Silahkan nanti teman-teman langsung hubungi kontak personnya yang akan ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman, matur suwun. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini supaya video ini terus berkembang, channel ini terus berkembang dan memberikan video yang menarik-menarik buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa yang peduli dengan anak-anak kita, anak SMP 1. Saya yakin dan percaya Allah akan mempertemukan orang-orang yang hatinya ikhlas, hatinya peduli dengan kita semua. Dan saya yakin dan percaya niat dari rumah sampai ke sini Mas Widi bersama teman-teman tidak pernah mencari ridho berkait Allah SWT. Amin. Maka kami Mas Widi dan kru atas nama keluarga besar Waskita mengucapkan banyak terima kasih. Kami tidak bisa memberikan ambalan apa-apa, hanya doa yang paling bagus, yang paling utama adalah Mas Widi mudah-mudahan bersama dengan kru semakin amanah, semakin kuat dalam beribadah sampai. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Mas Widi dan teman-teman tidak segan-segannya, tidak malu-malunya bisa ketemu dengan kami yang kami non sewu, kami orang kampung, orang desa, tapi alhamdulillah Mas Widi mau bersanding dengan kami yang demikian. Mudah-mudahan Allah SWT ridho ini kita semua, utamanya Mas Widi bersama teman-teman. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Widi dan teman-teman. Salam hormat untuk teman-teman Waskita dan juga semangat untuk anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waskita! Yes! Hari ini Jason di mana? Waskita. Dapat apa pelajarannya? Ya bersyukur. Bersyukur. Oke, mantap. Ya sih. Mantap. Cakep guys. Oke. Ini kakak nih. Hai Pok. Gimana kak?
Mantap kali. Ada Luar biasa. Gimana perasaan? pelajaran apa dari ayah tadi kak? Gimana berbagi nih? Bersyukur. Kita Bersyukur. harus berbagi kepada orang.